Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala alamatu. Pada yang terhormat Bapak Kiai Haji Putu Rahman selaku pengasuh pondok pesantren Al-Ansori, selaku ketua yayasan Al-Ansori yang saya hormati, yang saya taati, pada Pak Kepala Madrasah Aliyah, Sanawiyah, ya kula hormati, dan kepada semua dewan guru yang tidak dapat sebut satu persatu, serta para peserta didik, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dapat bertemu atau dipertemukan oleh Allah sehingga kita dapat bermuajahah di ruangan yang cukup sederhana, tapi insya Allah penuh barokah. Untuk itu yang pertama saya sampaikan selamat beridul fitri. Tahu dah Idul Fitri? Mbak tahu dah? Ya, hari raya lah. Nah, coro sini yang kemarin ke laut kan begitu. Ke laut enggak? Iya, ke laut. Kemudian saya sampaikan pula selamat berjumpa kembali setelah kita libur, ya lah? Iya, libur seneng enggak? Seneng enggak? Bapak seneng buat nak libur? Hah? Ada sing seneng, ada yang enggak seneng. Bapak sing seneng berarti ling ngaji leren, di sekolah ngasuh. Sing ra seneng, bapak nang rumah dapat nyambut gawe, sekolah ra nyambut gawe, kan begitu. Baik, kita hari raya itu senang karena apa? Ini adik-adik kan dapat sangu kalau hari raya. Nah, kan seneng. Terus yang botol sangu nih, hah? Sangu nih terus botol. Oh, sudah habis. Nah, sekarang tinggal konsentrasi untuk belajar lagi. Siap nggak ini? Nggak siap? Siap tidak siap baru siap. Oleh karena itu kita awak dhewe iki untuk bisa belajar dengan baik maupun guru mengajar dengan baik, ini yang perlu tahu. Ditata niati peserta didik, murid, santri untuk bisa belajar dengan baik, ditata niati. Guru, ustadz juga harus nata niat.
Niat yang pokok apa? Lillahi ta'ala. Krono Allah. Bukan krono apa-apa. Ya sudah. Saya belajar melaksanakan perintah tolabul ilmi faridotun. Saya melaksanakan perintah bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Guru punya niat yang sama, ya karena Allah. Karena apa? Karena ada perintah balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, dari Rasulullah. Itu meskipun hanya sedikit. Maka niat awal dari guru maupun peserta didik itu adalah lillahi ta'ala, dan juga mengharap ridho Allah. Ngerti boten ridho Allah, Mbak? Tahu enggak, Mas? Ridho Allah tahu enggak? Ridho Allah ini gampang, takon karo hati yang terdalam. Itu kalau hati terdalam itu menolak, itu Allah enggak ridho. Bukan otak, tapi hati terdalam. Contoh, kita disuruh memilih yang baik dan yang lebih baik. Nah, bagaimana yang lebih baik itu yang diridhoi oleh Allah? Kita bertanya, nek nguyuh karo ngadeg dibanding nguyuh karo dodok, api endi? Ini yang menjawab hati terdalam. Api endi kira-kira? Dodok. Lah kira-kira sing diridhoi Gusti Allah kuwi sing dodok apa sing ngadeg? Nah, sing dodok apa sing ngadeg? Sing nguyuh dodok apa nguyuh ngadeg? Jadi kita melatih kecerdasan spiritual. Jadi inner beauty kita ini, apa ya inner beauty? Apa? What is inner beauty? Hah? Iya, betul sekali. Yang terdalam itu seperti apa yang Tuhan Pak? Nawa itu kita itu kayak apa yang ada di dalam hati? Itu pilih yang terbaik. Karena apa? Hati kita itu selalu jujur. Sing ora jujur ke uteke dhewe iki. Leres gak? Jujur otak kita. Yang enggak jujur itu otak kita yang enggak jujur. Karena apa? Karena ada kepentingan sesaat. Ngerti apa lagi? Mudeng mboten? Rek embeh Pak Guru. Ini anak-anak kita ini paham nggak? Ada kepentingan apa? Ada kepentingan diri. Ya. Nek Pak Guru apa? Niki kula le menurunkan anu kan rada hati-hati nih. Maaf ini saya rekam sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Ya, karena yang ngomong dokter. Jadi harus tanggung jawab, nanti akan saya upload di YouTube saya. Namanya apa, Pak? Ersa Channel. Ya, yang Bapak HP boleh. Ersa Channel sing ono gambare wong bagus. Ersa ERSYA CHANNEL. Ersa Channel. Silakan dibuka di YouTube. Tapi jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Jadi kembali, kita harus
noto ati diniat, dan kita harus noto ati paham terhadap tujuan. Tujuan sekolah ki apa? Tujuan aji ki ngopo? Adanya anak nakal sekolah sakarepe dhewe. Ada enggak? Ada. Itu karena tidak tahu tujuan. Ini harus dilatih, dicerdaskan biar paham tujuan itu apa. Orang sholat itu akan seenaknya sendiri kalau dia sholat itu tidak tahu karepe sholat. Tujuannya sholat apa? Kalau nggak ngerti ya bisa karepe itu. Nah, maka disinilah adik-adikku sayang harus paham tujuan kita belajar. Paham berarti? Oleh karena itu kita ini para guru juga harus tahu tujuan pendidikan. Kalau tujuan pendidikan kita itu, kalau nanti mungkin Pak Guru, Bu Guru ini bisa membuka Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 dengan Sikdisnas itu, 23 ya. Jadi membentuk manusia Indonesia yang bertakwa dan seterusnya. Ini harus paham. Maka kamu sekalian sekolah apa Mas? Apa? Saya ngomong apa yang terakhir? Enggak yang belakang. Enggak dengar toh? Karena enggak tahu tujuan. Karena enggak tahu tujuan saya di sini kon ngomong untuk apa enggak tahu. Sehingga apa? Ngomong sendiri. Ya takut toh. Saya takut. Yang paham. Nah, kamu juga sekolah harus tahu tujuan. Saya katakan tadi anak yang nakal itu karena tidak tahu tujuan. Sing penting mangkat lunga. Sehingga pulang dapatnya apa nggak tahu. Begitu juga guru kalau ngajar nggak tahu tujuan, keberhasilannya tidak terukur. Salah satu tanda-tanda guru tidak paham, mulang assalamualaikum dongo wis tekan ngendi wingi. Ada nggak? Kata. Kalau kata, lembaga ini tidak akan pernah maju. Jadi guru itu datang ke sekolah siap untuk ngajar, peserta didik datang ke sekolah siap untuk belajar. Mudeng betul. Untuk itu guru juga menyiapkan diri. Apa yang akan diajarkan? Berpedoman pada kurikulum. Disiapkan dalam RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau ngajar tidak pakai RPP, hasilnya tidak terukur. Paham enggak? Enggak terukur. Karena apa? Yang mau diajarkan apa tidak jelas. Indikator keberhasilannya apa enggak jelas. Hasil yang ingin dicapai kayak apapun tidak jelas. Maka di sini guru dengan peserta didik harus seimbang.
Oleh karena itu guru mulang kudu mempersiapkan diri, peserta didik diwulang mempersiapkan diri. Sing jadi problem peserta didik kenek gurune kosong seneng. Karena apa? Tidak tahu tujuan datang ke sekolah. Benar? Itu yang problem. Jadi datang ke sekolah itu ingin belajar, kosong minta, Pak saya belajar, tuh ruang saya kosong, minta diisi. Karena apa? Kamu rugi kalau mestinya diulang kok saudara itu tidak diulang. Mudeng mboten iki. Orang malah kesenangan. Yang keliru kan kesenangan. Tadi pulang malah bahagia. Minta sama pimpinan, mohon diisi. Nanti kepala menugaskan kepada guru untuk diisi. Isi apa saja. Kalau di sini itu lebih mudah, walaupun tidak diisi, asal satu kelas sudah sepakat. Contoh waktu kosong untuk tahfidz Quran, rampung, nggak ada waktu nggak efektif, waktu nggak digunakan nggak ada. Paham boten? Adik-adik paham boten? Maka kalau kamu datang ke sekolah, pulang harus dapat ilmu. Itu harus. Kalau nggak dapat ilmu rugi. La fi khusrin. Sungguh-sungguh dalam kerugian. Mudeng boten. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Maka kembali, kita ini baik guru maupun peserta didik harus satu tujuan, menggapai ridho Allah untuk supaya kita bahagia di dunia, mencapai bahagia di akhirat, kita kumpul di surga Allah. Amin. Bukan amin. Seneng amin. Bukan, itu butuh action, butuh tindakan, bukan butuh amin. Wong ini bukan doa kok. Bukan doa. Ini harus paham itu. Otak kita itu tertanam semacam itu. Jadi kita punya rencana yang luar biasa bersama. Maka dengan proses, maka pendidikan itu, adik-adikku sayang, dikatakan berhasil itu bukan tamat sanawiyah, lulus itu bukan. Itu baru tahapan berhasil. Masih butuh waktu 20 tahun yang akan datang. Jika nanti kalau kamu 20 tahun yang akan datang, mungkin ono sing dadi lurah. Karena dididik belajar di Al-Ansori, dadi lurah-lurah yang baik. Jadi istri yang solihah. Jadi pegawai yang baik. Ini hasil pendidikan hari ini. Kalau lulus itu baru tanda-tanda keberhasilan. Dan sifatnya masih normatif, masih nilai. Tapi nanti 20 tahun yang akan datang, itu hasil itu jelas kamu jadi apa. Maka adik-adikku semua, kamu harus punya cita-cita. Harus punya
Cita-cita. Punya apa, Mas? Punya apa? Cerita-cerita. Hah? Cita-cita. Cita-cita apa? Kita harus punya cita-cita, punya harapan apa yang akan kita tuju. Contoh, Anda hidup di desa, ingin jadi lurah besok, siapkan mulai sekarang. Jadilah orang yang akhlaknya baik, dengan kawan yang baik, dengan tetangga yang baik. Ikut organisasi di kampung. Kalau ada resik-resik kampung, ikut memimpin kawan-kawan. Pada waktunya nanti kamu magang kepala desa itu tidak perlu pakai uang karena didukung oleh masyarakat. Tapi disiapkan mulai sekarang. Tidak bisa. Orang yang magang menghabiskan uang banyak karena dia magangnya itu tidak mempersiapkan diri. Ini yang harus dipahami. Ujuk-ujuk ono peluang ingin jadi lurah. Tapi kalau ingin jadi lurah sudah dipersiapkan dengan berakhlakul karimah, insya Allah. Ini nanti namanya pendidikan di Al-Ansori berhasil. Maka kamu tidak usah bangga agak tamat. Itu baru sebagian kecil dari tujuan keberhasilan. Oleh karena itu, karena tujuan guru dan tujuan peserta didik itu sama, mau ngajar guru mempersiapkan diri, jadi guru mempersiapkan diri mau ngajar, peserta didik sudah siap untuk diajar, maka ada tanda-tanda pembelajaran itu baik, Pak. Apa tanda-tanda pembelajaran itu baik? Pembelajaran itu menyenangkan. Nanti anak itu senang, diwulangke seneng, gurunya ya mulang seneng. Tapi kalau guru maupun murid itu merasa keterpaksaan, mungkin takut, mungkin apa dan lain sebagainya, itu pembelajaran tidak akan bisa baik. Maka pertama, pembelajaran itu menyenangkan. Kalau dalam disertasi saya itu paikem gembrot. Pembelajaran aktif, inovatif, efektif, menyenangkan, peserta didik berani tampil. Gitu. Jadi kalau oleh karena itu pembelajaran itu student centered, Pak Guru. Tahu nggak student centered? Apa? Mantuk-mantuk. Guru itu harus inovatif. Berarti ada istilah-istilah pembelajaran itu yang mengikuti. Student center itu berpusat pada peserta didik. Jadi bahasa Inggris itu nggak boleh ditinggalkan. Bahasa Arab sebagai pesantren tidak boleh ditinggalkan. Maka saya pernah matur sama Gus Lutfi. I hope in here every day speaking by English or Arabic. Yes. Nah. Nanti ada nilai jual yang menjadi pembeda dari madrasah yang lain. Harus ada itu. Kalau tidak ada pembeda sama ya, sama. Nopo to nang kono. Apa yang mau dicari? Nah, di sini ada kelebihan. Jadi proses pembelajaran itu menyenangkan. Ini harus ini.
Sehingga peserta didik itu bahagia. Karena menyenangkan, ada rasa rindu terhadap guru, ada rindu dengan kawan. Rindu karo siapa, Mas? Nah ini ciri-ciri murid gagal. Jadi jangan tertawa kan. Sudah salah nyengenges. Ya apa yang mau kamu banggakan? Barusan yang diomongkan saja tidak paham. Karena apa? Kan tidak konsentrasi, tidak semangat mengikuti. Kalau pembelajaran disampaikan Bapak Ibu guru semacam itu, yakin kamu goblok. Yakin. Tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, yakin murid itu goblok. Tahu goblok? Goblok itu lebih halus daripada dulu. Lebih halus lagi daripada atlalu tolilin. Maka disinilah peserta didik, murid untuk selalu memperhatikan guru. Kalau ingin berhasil. Saya ini sekolah itu sudah tamat, sudah tumpuk, sudah tidak ada atasnya lagi, sudah puncak. Kamu baru mulai sanawiyah saja begitu, mau hasil kayak apa? Mau hasil kayak apa? Maka harus punya semangat maju untuk meraih masa. Ini yang tidak kalah penting. Kalau kita ini belajarnya sering tidak memperhatikan, insya Allah anak itu sering bolos. Kalau bolos, tanda-tanda kegagalan belajar. Mudeng boten iki. Mudeng boten. Ini mohon diperhatikan betul. Sebab saya prihatin kalau generasi muda Islam itu nanti lahir orang-orang hebat. Di antara Anda ini mungkin nanti dengan belajar yang baik, badannya sehat, daftar tentara jadi tentara. Tapi tentara yang soleh dan daftar polisi jadi polisi yang soleh dan solihah. Kuliah jadi sarjana yang soleh dan solihah. Naik lagi, kuliah lagi dapat magister. Naik lagi, kuliah lagi bisa menjadi doktor. Maka disinilah pentingnya anak-anakku, adik-adikku semua, kamu harus punya cita-cita. Mudeng boten. Nah, dalam pembelajaran, ini Bapak Ibu guru, harus ada evaluasi. Ini yang sering tidak dilakukan. Sehingga saya mengajar hari itu, ketercapaiannya seperti apa, kita sering tidak tahu. Maka indikator keberhasilan harus direncanakan dengan baik. Ya kalau besok membutuhkan bimbingan itu ya kita khusus guru. Tapi paling sulit kita itu bimbing guru, Mas. Karena merasa pintar. Betul. Jadi karena saya kebetulan dulu juga ikut tim
dari pusat kurikulum, Puskur, BUK, pusat kurikulum perbukuan, pusat Jakarta. Dan kadang mengisi kepada guru-guru itu ya sulitnya itu. Kecuali kalau mengisi guru yang nanti akan menularkan, itu kan sudah diseleksi. Jadi evaluasi untuk mengukur keberhasilan. Taunya kita berhasil atau tidak, itu dianalisa. Jadi yang mencapai keberhasilan itu berapa persen. Keberhasilan dikatakan berhasil kalau jumlah peserta didik yang kita ajar telah mencapai 75% dinyatakan tuntas. Ini yang kadang tidak diperhatikan oleh, sehingga hasilnya tidak optimal. Oleh karena itu, marilah kita semua bersama-sama, peserta didik kita, santri-santri kita, belajar yang baik. Gurunya juga meningkatkan proses pembelajaran yang baik, sehingga keberhasilan pembelajaran yang dilakukan di MTS Al-Ansori ini diakui oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengatakan baik, kamu harus malu kalau murid Al-Ansori kok kelakuannya elek. Paham boten iki? Masa murid MTS pondok pesantren kok bolosan? Bagus nggak bolos? Maka kira-kira kalau kamu bolos diketahui orang, malu nggak? Malu. Nek malu juga ada dilakoni ora? Ini harus begitu juga ini mbak-mbak yang semangat belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti akan melahirkan wanita-wanita yang solihah, menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Ini yang harus disiapkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya sudah bicara setengah jam. Ada yang mau bertanya? Monggo. Wanita kan kok lagi? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup, Bapak. Oh iya, monggo Bapak. Kendala wonten mriki iku nggih kula sarencang nggih sampun napa musyawarah. Untuk membangkitkan niku lari-lari men semangat terus nek teng pondok gang jam 7:15 ngumpul niku wis ibaratnya kurang golek kurang aman apa pun bahasa Jawa niku saking angel nggih pangapunten iki menawi nggih wonten masukan apa siapa tahu bisa menjadi lebih baik lagi. Di kula sarencang niku kayane nggih pun berbagai macam cara kok dereng berhasil. Kita terus anak-anak iki nek anu niku produk angel. Nah niku guru kula teng mriki ibarate nyapu latar pun resik sak latar niku yo burung tekan kene ngoten. Nggih, matur nuwun. Pembelajaran itu proses, Pak. Jadi tidak bisa langsung baik. Seperti kita ini dulu yang tua-tua, datang ke masjid waktu kecil kan yo pelajar. Bahkan kadang nek ana kancane salat rukuk tangan utik-utik. Itu proses. Tapi saiki kan macam wis tuwa yo ora tahu, Pak. Itulah proses. Maka saya bilang butuh waktu 2 minggu untuk mengetahui keberhasilan. Kita memang sabar. Jadi tidak boleh putus asa. Yang penting kita upaya terus. Yang sudah baik kita lanjutkan. Yang belum berhasil, yang belum baik kita inovasi. Itu aja.
Keywordnya, kata kuncinya tidak putus asa, selalu bersemangat. Itu aja. Kalau guru sudah putus asa, hancur. Tapi kalau guru masih bersemangat, insya Allah. Jadi pondok-pondok yang hebat sekarang ini ada yang sudah di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Monggo Bresani. Dulu saya mengenal Al-Iman Bulus kayak apa. Tahun 90 saja saya mengenal An-Nawawi itu ya masih begitu. Tapi sekarang luar biasa. Semua proses. Apa sih ini nggak bisa? Bisa. Yang penting semangat terus dan bersemangat. Yang penting menggapai ridha Allah. Itu saja. Kita doakan anak-anak kita bimbing, kita beri contoh. Itu aja. Kalau itu sudah kita lakukan, mohon hidayah kepada Allah. Sebab kita itu guru orang iso gawe pinter murid. Terus Pak, semua hidayah dari Allah. Itulah pentingnya. Tapi kadang guru juga rasa sabar Pak. Monggo kita semangat terus maju. Gitu. Tapi saya juga maklum. Gitu. Wong saya juga pernah jadi guru swasta. Maklum. Rasa berdegel itu kadang-kadang juga ada. Jangankan murid sing anake wong akeh. Kakak ngadi sak keluarga 5 ya karena 5. Betul. Inilah yang penting kita semangat. Teori-teori yang ada seperti yang saya sampaikan sedikit demi sedikit kita ada pengembangan untuk keberhasilan menunggu waktu. Sepakat? Ada lagi? Monggo, Ibu mungkin? Nah, kalau nggak ada, cukup ya? Okay. Jadi adik-adik, anak-anakku semua, mari kita semangat. Jadi guru kamu itu ya sudah semangat begini. Kamu sudah dilatih disiplin sholat. Maka gunakan, terapkan disiplin itu dalam belajar. Itu aja. Kamu sudah dibimbing yang luar biasa. Mari kita terapkan dalam kehidupan untuk kamu sekalian. Tidak ada lain tujuannya supaya kamu sekalian itu nanti mencapai bahagia di kemudian hari. Itu saja. Guru itu hanya kepengen murid-muridnya jadi wong sing hebat-hebat. Termasuk saya ngomong yang begini itu supaya kamu sekalian itu jadi orang-orang yang hebat juga. Sehingga lahir nanti pada gilirannya mungkin kamu menjadi pejabat, menjadi pengusaha, menjadi pedagang dan lain sebagainya, tapi adalah adat terusnya Muslim yang keluaran pondok pesantren Al-Ansori. Jadi punya bangga. Besok di akhirat kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaaf, mungkin karena semangatnya barangkali ada tutur kata pada Bapak Ibu guru, mohon dimaaf. Tidak bermaksud saya merendahkan Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak ada. Sak luguting kolang kaling. Tapi ini saya menyampaikan teori ilmu yang mungkin perlu disampaikan. Mari sedikit demi sedikit, setahap demi setahap kita lakukan dengan baik. Kalau nanti membutuhkan sampai waktu bisa. Itu mari kita tutup dengan baca tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.